Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputri selaku moderator sekaligus pemeris pameran Outlive untuk webinar yang akan dibawakan oleh Ferry Latif dengan judul bercerita melalui lensa fotografi dan menghasilkan ide foto kreatif. Tanpa langsung berlama-lama, saya persilahkan kepada Om Ferry Latif untuk menyampaikan materi webinar. Maaf Om, suaranya ke mute. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Bukan karena saya lebih pandai dari teman-teman semua, tapi lebih dulu aja masuk dunia jurnalistik. Jadi pengalaman saya ini akan saya bagikan selama saya menjalani profesi sebagai fotografer profesional. Yang diminta bagaimana menggali ide kreatif. Ya. Nah, kemarin panitia menghubungi saya. Siapa yang menghubungin saya? Arum ya kalau nggak salah ya. Yang menghubungi pertama kali saya. Terus minta dibimbing. Iya, Arum. Arum ya, oke. Minta dibimbing bagaimana menggarap tema. Mereka sudah punya tema, tapi kemudian saya lihat kalau soal pandemi dan segala macam, ngomongin profesi kayaknya kurang ini deh, kurang mana gitu. Akhirnya saya usulkan agar semuanya diganti tema. Diganti tema, masing-masing orang setiap ganti tema punya masing-masing tema untuk dikerjakan foto story maupun single. Nah, kendalanya adalah ketika saya minta tema tertentu, ada yang nggak berhasil gitu ya. Misalnya disuruh tentang vaksinasi gitu ya. Gagal karena mungkin kepepet waktu juga, mungkin juga usahanya kurang keras ya. Jadi kalau kalian di dunia jurnalistik ya, kalau kalian terjun di dunia jurnalistik, ketika editor udah bilang, redaksi sudah bilang, saya pengen cerita ini, kalian upayakan gitu ya. Dalam dunia jurnalistik itu beda dengan hobi fotografi. Ya, dalam dunia jurnalistik, ketika kalian diminta, ya, ditugaskan untuk penugaskan, kalian harus berhasil. Jangan banyak alasan gitu loh. Saya lihat ada beberapa teman kita yang kemudian, wah begini Pak, begini, gimana kalau kita, jangan gimana-gimana dulu gitu ya. Yang pertama kejar apa yang ditargetkan. Karena ketika kita berurusan dengan klien dan berhubungan kantor berita, nggak ada kata exception tuh, nggak ada excuse ya. Yang ada adalah berhasil apa enggak bikin foto, gitu aja. Ya, mau sejelek apapun foto, yang penting ada beritanya. Gitu kan. Jadi jangan sampai ketika diajukan tema berkelit excuse. Oh nggak bisa Pak karena susah izinnya. Kalau dalam dunia jurnalistik semakin dilarang semakin sulit aksesnya. Itulah tantangan sesungguhnya ya. Semakin seorang jurnalis bisa tembus medan yang susah, semakin seorang fotografer, foto bisa menghasilkan foto-foto yang nggak pernah dilihat orang. Itulah prestasi yang diharapkan. Jadi makanya kemarin saya keras, saya paksa ini maksud itu supaya kan biasa dengan mentalitas seperti itu. Bukan tidak ada tujuannya saya memaksa kalian dengan tema tertentu. Supaya kalian selalu berhasil dalam penugasan. Ya. Kebayang nggak udah dibayarin makan, dibayarin jalan, ternyata foto-fotonya nggak dapet karena alasan nggak bisa Pak, nggak dapet izin.
Kalau semua masalah, kalau semua harus pakai izin mah bukan jurnalis namanya. Itulah kemampuan jurnalis, menggali hal-hal yang sangat terbatas, dibatasi ya, dan unlimited, kita bisa menggali hal yang lebih dalam gitu loh. Itu kenapa kalau kalian, mungkin kalian bertanya-tanya ya waktu itu, kenapa kok keras gitu ya, kenapa maksa gini, kenapa berusaha begini, ya supaya kalian berhasil, sederhana aja, mentalitas, ini masalah mentalitas. Jadi saya membiasakan kalian mentalitasnya supaya terbiasa mendapatkan hasil yang terbaik gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang kemarin saya kekeh suruh tetap kejar dan gak berhasil, terus tiba-tiba di tengah jalan merubah, udah ini aja gitu ya. Ya mungkin karena ini masih belajar, oke-oke aja, tapi di dalam dunia nyata ya kalian gak kepake. Ya, terus terang kalian gak kepake itu. Ya, seorang fotojurnalis ditugasin ini, kamu motret ini ya, kamu motret teroris. Oh nggak bisa Pak, susah. Gimana kalau saya motret ini aja? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi nggak ada excuse sebenarnya. Tidak ada excuse untuk hal-hal seperti itu. Itulah mengapa saya keras kemarin ngelatih kalian untuk terus maju gitu. Alangannya apa? Kendalanya, wah saya nggak dapat izin. Kamu cari panitianya, tanya izinnya, untuk keluar izin apa yang harus saya perlukan, akan saya lakukan, bilang gitu. Oh nggak bisa, aduh udah. Ketika kalian lebih mengutamakan argumentasi dibandingkan usaha, udah selesai itu bagi saya udah nggak akan dapat nih ceritanya. Saya udah tahu arahnya kemana ya. Tapi kalau dia diam, oke Pak, saya upayakan gitu ya. Saya upayakan lagi Kak, akan berhasil tuh cepat atau lambat gitu ya. Ketika udah oh nggak bisa Pak gini, terus gimana? Oh iya gini. Karena gini loh. Karena saya lihat teman-teman fotografer ini nggak banyak di lapangan gitu loh. Jadi motret ketika pengen motret aja, ya. Padahal seharusnya kalian jalan terus ketika ada penugasan gini. Siapa tahu di jalan kalian ketemu ide gitu loh. Jadi jangan sampai kalian jalan ketika ada tema baru motret itu, ya. Itu yang saya lihat dari kelas ini, jalan ketika ada tema gitu. Kalau nggak ada tema nggak motret gitu ya. Bahkan udah ada tema aja, ada yang motretnya nggak jelas gitu kan. Ini motret ceritanya apa? Apa yang penting dari cerita foto ini apa? Gak bisa ceritain ya, karena bagus aja. Loh, ini kan foto jurnalistik, kamu mau tahu atau ada peristiwa, ada sesuatu yang penting bagi masyarakat ketahui apa gitu. Ya, kemarin satu foto saya drop tuh, ketika nggak bisa bikin caption. Pentingnya apa foto ini? Bagimu apa? Kenapa dia penting bisa dipamerin gitu? Ya supaya dilihat orang, terus orang lihat dapat apa? Ngelihat fotomu dapat apa? Informasi apa? Kemudian ya udah saya drop gitu, karena dia foto hanya moto gitu, nggak jelas untuk apa. Sementara dalam foto jurnalistik itu setiap foto tuh peristiwa, setiap foto itu memberitakan, setiap foto tuh ada kejadian, ya. Setiap foto ada sesuatu yang penting itu disampaikan ke pembaca atau yang melihatnya gitu loh, ya. Jadi masalahnya setelah saya teliti, saya lihat anak-anak ini, oh saya tahu masalahnya ketika kalian dilatih motret, kalian tidak dilatih untuk meriset apa yang kalian foto gitu loh. Itu kelemahannya. Jadi mungkin kesalahan saya juga ya, seharusnya ketika ketemu rembuk pertama saya kasih materi yang akan saya sampaikan dulu ini nih sekarang ya. Ini untuk kedepannya ya, jadi tolong materi ini bisa berguna untuk teman-teman yang lain ya. Karena sebelum memotret memang ada modal dasar dulu yang harus diketahui selain kamera dan kemampuan teknis ya. Oke ya, saya mulai ya. Materinya saya ambil ya, tunggu. Mana share screen yang mana nih? Oh, tunggu. Kelihatan nggak? Apa yang saya presentasikan? Kelihatan nggak? Tolong direspon. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi saya mau bercerita tentang lewat foto ya teman-teman. Kita ini foto saya untuk di hasil grafik ya. Ini menimbulkan pertanyaan. Foto ini kok apa? Informasi pentingnya apa?
dibuat nenek moyang kita. Apa nenek moyang kita alien? Alien kemudian memahami ini kan, itu jadi pertanyaan. Ya, jadi sebuah foto itu mengajak orang untuk berpikir seharusnya kalau dalam foto jurnalistik ya. Sebuah foto tuh harus mengajak orang mempertanyakan gitu loh segala sesuatunya gitu. Bener kan nih? Apa ada kejadiannya? Kenapa bisa terjadi gitu ya? Gitu ya. Bapak maaf, Bapak maaf, foto Bapak nggak kelihatan di presentasi. Nggak kelihatan. Begini kelihatan? Kelihatan? Belum, Belum. Kalau di saya Saya stop dulu, saya ulang ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Udah ya, kelihatan ya, jelas ya? Jelas, Pak. Kelihatan ya? Oke, Kelihatan. berarti ada foto. Ya, seperti foto ini contohnya ya. Saya motret ini kan orang kemudian bertanya-tanya nih, ini apa nih gitu ya. Ini dipublish sama Geografi. Ya, kita lihat itu kan patung alien itu yang terbang terus melayang turun ke bumi. Bener kan nenek moyang kita ketemu alien? Ini kan peninggalan nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu di Sulawesi Tengah gitu ya. Hal-hal seperti ini yang kemudian kita ketemukan dalam sebuah foto gitu loh. Kita ingin berpesan ada sesuatu yang misterius dalam peradaban perkembangan manusia, peradaban manusia ya. Ya, dengan temuan-temuan ini juga. Jadi, saya tanya nih, kelihatan nggak ini? Layar lebar semua kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ini Pak. kelihatan. Kelihatan. Oke ya. Pertanyaannya, mengapa karya-karya fotografer dunia begitu dalam dan kuat menyampaikan cerita dan pesannya? Ingat ya, foto jurnalistik itu harus ada pesan yang disampaikan ya. Harus ada berita, harus ada peristiwa yang disampaikan. Tidak semena-mena tiba-tiba, bagus saya pengen motret aja. Terus untuk apa gitu kalau nggak penting bagi masyarakat gitu ya informasinya ya. Jadi ini kesalahan saya mungkin ya, tidak mengajarkan bagaimana sebelum membuat foto itu kalian harus riset lagi gitu loh. Jadi kenyataannya di lapangan begitu ditentukan tema masih bingung tuh mau ngerjain apa. Ada yang ada 1-2 orang yang ngerti langsung ya. Langsung apa tahu harus kerjakan gitu dan dia riset sendiri, kemudian saya lihat tulisannya juga bagus. Ada yang nanya terus. Ya karena pertama kurang riset, kedua apa? Nggak ke lapangan sih ya. Jadi ke lapangan itu jalan-jalan aja bawa kamera ya, jalan-jalan aja seharian, nanti akan kalian bisa menemukan hal yang baik untuk diangkat jadi berita gitu. Jalan-jalan itu, observasi lapangan itu juga bagian dari riset, namanya observasi lapangan ya. Itu bagian dari riset ya. Ya, bagian dari riset. Siapa tahu kalian dapat tema yang bagus di jalan gitu loh. Jadi memang jawabannya riset gitu. Kalau nggak pernah riset, kalau motret cuman disuruh dulu motret karena disuruh kemudian baru motret ya nggak akan pernah dapat hasil yang bagus. Ya, nggak akan pernah dapat hasil yang bagus kalau sebelum di riset. Karena kalau ketika di riset, misalnya kita ngeriset asbak, kita tahu jadi asbak itu dibuat di pabrik mana, lokasinya di mana, bahannya apa, ya, pekerjanya berapa banyak segala macam gitu ya. Sehingga kita bikin foto, kita bisa bikin foto story yang mendalam yang lebih tahu dibandingin kita nggak pernah riset asbak aja gitu kan, kita nggak pernah informasi tahu, tidak pernah tahu informasi selanjutnya tentang asbak itu. Ya kalau kita ngeriset, oh ternyata asbaknya ini modelnya model tahun segini nih, kira-kira dia retro kembali ke masa lalu gitu ya. Oh kenapa? Oh ternyata di masa lalu asbak bentuknya kayak gini nih, lumayan lucu juga ya. Kemudian dibandingkan dengan foto-foto masa lalu, jadilah foto story asbak masa kini dan asbak masa lalu. Jadi ketika kita meriset, kita bisa menemukan angle-angle dan tema-tema menarik. Ya, itu saya lihat kesalahan saya, menurut saya ketika saya membimbing kalian tidak menyampaikan materi ini dari awal, baru sekarang ya. Tapi bersyukurlah jadi baik yang tahu, bukan hanya pameran aja ya.
Nah ini contohnya, ini salah satu fotografer National Geographic ya. Namanya Alan Skruder. Foto ini menang WordPress foto, lihat ya. Jadi ini petugas rehabilitasi orang hutan di Kalimantan ya menggendong bayinya menyeberangi sungai gitu loh. Ya, pertanyaannya kok dia tahu sih ada orang bawa monyet, orang hutan nyebrang di situ? Ya, itulah sumber informasi ya. Dia bisa mendapat informasi organisasi ini sehingga datang berkunjung ke sana dan memotret keseharian apa yang terjadi di sana. Ya, semua informasi itu didapat dari riset, nggak datang begitu aja. Ya, dari tanya-tanya, dari baca-baca ya. Kekurangan kalian mungkin ya, saya lihat pameran ini adalah kurang baca, kurang meriset, kurang nanya-nanya, kurang jalan ke lapangan. Ibaratnya istilah katanya kurang piknik gitu loh. Ya, motret karena disuruh karena dapat penugasan, bukan motret karena memang senang motret gitu loh. Jadi beda banget. Nah, fotografer National Geographic Brent Stirton ya, dia memotret apa namanya, memotret apa gorila yang sudah mati dibantai ya, di Afrika ya. Untuk bisa ke lokasi sini kan kita harus tahu juga informasinya gitu loh. Di mana lokasinya, berita-berita ini kan enggak satu gorila mati ada yang mana tahu sedunia. Tapi kalau kita bisa menjalin kontak dengan organisasi-organisasi yang mengurus gorila, kita akan dikontak, kayaknya ada ini deh, kamu datang deh, bisa difoto gitu. Ya, ini juga fotonya Brent Stirton ya. Lihat ada badak bercula, yang satunya badaknya culanya sudah diambil sama pemburu ya. Foto-foto ini kan kontradiktif gitu loh. Dia bisa dapat foto dengan pesan kuat seperti ini membandingkan badak yang natural normal dengan badak yang korban mutilasi gitu loh. Ya, bahagia ya. Ini kan foto-foto seperti ini memicu manusia untuk melindungi, memprovokasi manusia untuk melindungi hewan ini gitu. Nah ini juga nih John Steinmeier, ini foto tentang perang Syria dulu tuh ya. ISIS ya, ini para pengungsi yang mau ke Eropa ya. Jadi salah satu ketika mereka mengungsi menyeberangi laut Mediterranean ya, laut tengah itu, mereka harus berhubungan komunikasi kan, dan hanya satu spot yang komunikasinya bagus di sini. Dan ini difoto bagaimana upaya orang menyelamatkan diri ya dengan informasi seadanya. Mereka bisa connect dan keluar dari zona perang gitu loh. Foto ini dibuat John Steinmeier, National Geographic juga. Dan lihat deh, untuk sampai ke lokasi ini kan Syria seluas itu gitu loh. Fotografer luar negeri gimana bisa sampai ke sini? Ya pasti ada sumber-sumber yang dipercaya untuk bisa sampai ke tempat ini gitu loh ya. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi riset lagi ya. Jadi tidak ada, tanpa riset kita bisa dapat foto-foto yang bagus gitu ya. Gitu. Selanjutnya Mas ini ya, gambar saya masih kelihatan ya? Coba dicek dong, gambar saya masih kelihatan? Masih, Pak. Halo? Masih. Masih kelihatan? Oke ya. Udah ganti belum? Sudah. Ganti? Oke. Jadi ada kata-kata fotografer Robert Capa, fotografer perang bilang, kalau gambar kita kurang bagus, halo? Udah ya? Kalau gambar kita kurang bagus, berarti kita kurang dekat ke subjeknya. Nah, itu yang saya lihat kesalahan teman-teman ketika motret, dapat tugas tema, nggak langsung diriset gitu loh, nggak langsung dicari tahu apa sih yang saya foto ini gitu loh. Jadi berjarak dengan subjeknya sehingga hasilnya pun jadi nanggung gitu loh. Cuman beberapa jam di lokasi, kemudian pulang bawa foto yang pengen dianggap bagus, ya susah, nggak bisa. Kamu riset, jangan sekali datang ke tempat situ, berkali-kali gitu, pulang pergi, sehingga semakin, karena gini kecenderungan manusia ya, kalau ketika kalian masuk ke komunitas manapun yang mau difoto, kedatangan kalian pertama tuh, kalian masih berjarak ya, mereka masih malu-malu di foto ya, masih jaga image gitu. Tapi ketika kedua mungkin mereka mulai terbuka. Kedatangan ketiga, keempat, kelima mungkin kalian udah cakar-cakaran di situ berdua, udah jadi teman gitu. Jadi potretnya pun lebih enak gitu. Ketika kalian semakin dekat sama subjeknya, maka
kan semakin bagus fotonya ya. Yang foto jadi cover tuh fotonya siapa tuh ya, lihat. Dia kan saya yakin nggak cuma sekali ke lokasi, dia cari dulu, tunggu lama gitu loh. Tapi kalau dia semakin bagus, bolak-balik ke tempat itu akan semakin dapat banyak foto-foto yang bagus yang bisa dimiliki sama dia gitu. Jadi kita harus dekat sama subjek kita ya. Ketika disuruh motret vaksinasi, ya kalian riset dulu siapa yang vaksin ini, panitianya siapa, IO-nya siapa. Deketin, tanya ketua IO-nya siapa, bisa nggak gitu. Bisa nggak saya motret, gimana caranya? Oh harus ngikutin birokrasi apa, birokrasinya harus gini, surat izin ini. Kalian lakukan gitu. Itu yang membuat kalian dekat sama subjeknya, kalian tahu siapa subjeknya ini. Siapa sih yang kalian foto gitu. Ketika kalian tahu yang kalian foto siapa, kalian kan dapat tahu nanti begitu misalnya vaksinasi, begitu dikasih dapat izin, oke, kita vaksinasinya gini, orang masuk pertama kemari, keluar di sini. Kalian semakin diceritakan, mereka semakin tahu lagi. Semakin tahu kalian tanya, berapa sih jumlah nakes yang terlibat, berapa jumlah divaksin sekarang gitu. Akan kita jadi semakin banyak informasi didapat kalau kalian rajin riset, rajin nanya gitu ya. Jangan datang sekali terus putus asa gitu ya. Ya, kalian memang bukan dididik jadi fotografer, bukan pendidikan bukan sekolah fotografer. Tapi etosnya sama, mau fotografer mau bukan fotografer, ketika ditugasin harus berhasil gitu. Ya standarnya sama menurut saya Maya. Nah ini contohnya, ini Robert Capa fotonya, dia fotografer perang. Ya. Dia motret lensa 50 coba. Ya orang tembak-tembakan dia foto, orang mati difoto sama dia ya ketika tertembak jatuh seperti ini. Ini fotonya ini ikonik banget. Ya ini saya waktu James Navey kemari, jadi James Navey kemari ya. Fotografer dunia. Saya kemudian jadi asistennya. Jadi dia bilang gini James Navey ya. Saya belajar banyak dari James Navey soal etos kerja, bagaimana kerja ya. Bagaimana membuat foto yang bagus. Dia bilang gini, ya, ketika ketemu saya, tugasnya fixer atau tugasnya asisten fotografer adalah menyiapkan apa yang harus difoto sama fotografer, meriset ya. Ketika meriset, oh yang harus difoto ini nih. Kemudian saya bikin kontaknya ke orang itu, bikin janjinya, kemudian ketemu hari apanya. Jadi dia tinggal datang motret. Dan dia nanya yang terbaik tuh bagaimana. Jadi kata Jasna ke saya, apapun yang pertama kau pikirkan ketika menyodorkan apa yang saya harus foto adalah bagaimana visualnya, bagus apa enggak. Ya, menarik apa enggak gitu visualnya. Itu fotografer tuh harus berpikir visual. Ya, visualnya bagaimana gitu ya. Terus kalau dia, misalnya dia nanya, nanti yang saya foto pakaiannya bagaimana, menarik ya, seragam apa enggak gitu kan ya. Tentu orang yang berseragam, tentu orang yang telanjang gitu ya, di foto kan lebih menarik dibandingkan orang yang biasa-biasa aja gitu, yang common sense, yang biasa-biasa aja, yang umum gitu. Terus ditanya apa nanti yang mau saya foto nih warna bajunya apa, sehingga dia bisa mempersiapkan konsep apa nanti ketika saya motret, apa yang saya tampilkan gitu, warna apa yang dipadukan ketika dia sudah dapat bayangan gitu loh. Terus bagaimana lingkungannya ya, lingkungan mewah, kumuh, ya, kota, desa gitu ya, sawah atau kebun, itu berpengaruh untuk motret gitu loh, apa yang harus dipersiapkan gitu. Itu gunanya riset sebenarnya. Terus ketika motret apakah berawan atau tidak ya. Saya pengen motret yang ada awannya ya harus sore gitu. Sore daerah mana? Ya mungkin kalau di daerah pantai lebih yahut kali ya dibandingin daerah gunung gitu ya, apa daerah gunung, karena di daerah gunung tuh sore suka hujan gitu ya. Terus jika dia nanya kalau ada upacara-upacara, ritual-ritual atau acara seremoni, dia selalu nanya posisi terbaik untuk motret di mana gitu. Siapkan, jadi mohon disiapkan kata fotografernya gitu. Terus dia nanya bagaimana momen-momen puncaknya kalau ada acara-acara. Nanti klimaksnya di mana nih kegiatan kejadian ini? Dia tunggu sampai kejadian klimaks. Terus bagaimana ceritanya? Jadi selalu gitu, dia selalu menanya bagaimana gini, bagaimana. Itu cara dia meriset. Apa yang kita riset sama James Navey, diriset lagi sama dia, ditanya-tanya. Cocok apa enggak sama dia gitu ya. Apa bisa difoto apa enggak bisa gitu. Jadi gitu. Nah ini foto ini, untuk dapat foto ini diterbitkan National Geographic International ya sedunia. Ini FPI ini dibubarkan karena waktu itu bulan puasa.
untuk dapat foto ini saya harus tahu pergerakan FPI dan riset itu. Saya tanya siapa sih ketua FPI Jakarta. Waktu itu kalau nggak salah ya pejabat, saya kontak pejabatnya namanya Jaya gitu, saya lupa. Ada kegiatan apa? Oh ada kegiatan di Kalimati katanya, Kalimalang. Begitu Kalimalang ternyata acaranya udah selesai, dibilang oh yang satu lagi ke acara kota Hayam Wuruk, karena waktu itu mau sweeping bulan Ramadan ya. Kan kebiasaannya kan gitu kan, kekerasan ya, di sweeping dipaksa tutup gitu ya. Dan kebetulan kita kejar ke Gajah Mada Hayam Wuruk, ada berhenti gerombolan gini. Kemudian difoto deh, ya kita foto. Dan ketika mau difoto, satu orang beraksi seperti menggunakan pistol gitu ya, menodongkan kepalanya di jidat di pelipis, dan dengan tulisan kawasan bom gitu ya. Dan di foto bener dapat ekspresi momen ini sama Jess Nahwi gitu ya. Ya, ini foto ini enggak sekedar tiba-tiba jalan ketemu FPI di jalan, enggak. Ya, ini di riset nanya-nanya ketemu di sini. Jadi ribet banget gitu loh. Jadi enggak sekali jalan langsung dapat, enggak ada kebetulan ya. Dalam dunia profesional tuh enggak ada yang kebetulan ya. Enggak ada istilah kebetulan. Adanya karena kita siap ya, dan kita siap dan punya kesempatan gitu aja. Oke ya. Terus bagaimana membangun kedekatan dengan subjek foto gitu ya. Kita mau motret, kita harus dekat katanya supaya bagus. Gimana caranya? Ada 3 hal. Pertama, sebelum motret kita bangun kedekatan. Kedua, di lapangan ketika motret ya, kita bangun kedekatan juga. Ketiga, setelah motret proses editingnya ya. Kemudian ketika sebelum motret ya, kita harus tahu, kita riset dulu apa sih yang mau difoto. Misalnya ada motret komunitas kebun kumara gitu ya, kalian riset dulu gitu ya. Mungkin sekali datang pertama kalian nggak langsung motret, nanya dulu, tanya jadwal kegiatannya apa, terus nanya kalau yang terbaik saya datang kemarin hari apa yang banyak kegiatannya, terus kapan panennya segala macam. Itu gunanya riset gitu loh. Jadi bisa aja kalian datang pertama nggak motret ya, ngobrol aja dulu, riset. Jadi wah buang-buang waktu ya, memang harus wasting time. Di mana-mana mah karya terbaik nggak ada instan. Ya, selalu buang waktu, wasting time ya. Karya terbaik yang instannya cuma satu di dunia, Indomie menurut saya ya. Enak, murah ya. Dan bikin kenyang gitu loh. Ya. Terus kedua apa? Konsepnya ya. Ketika kalian tahu misalnya ya, kalian meriset misalnya, oh saya mau bikin foto story tentang orang buta, bagaimana mereka sehari-hari gitu ya. Nah kamu bikin konsep, oh saya pengen fotonya, saya ingin bikin konsep fotonya kayak saya, konsep fotonya saya bikin gelap kayak orang buta ngelihat. Jadi semuanya samar-samar dibikin gelap-gelap seperti itu. Bisa aja kan, jadi begitu dihasilkan foto-foto yang suram, gitu ya, low vision gitu ya, low light. Sehingga menampilkan sisi dari cara orang buta melihat gitu. Kan orang buta nggak semuanya buta total, kan ada yang low vision, yang penglihatannya tidak sempurna 100%. Nah setelah itu, ketika di lapangan pendekatan, ini penting ini ya. Tapi di lapangan itu biasanya kita perlu kreativitas, improvisasi dan penyesuaian ya. Semakin jam terbang tinggi, semakin bagus hasilnya. Percaya deh ya. Makanya saya bilang sering ke lapangan, jangan cuma datang, jangan cuma motret ketika disuruh ya. Jalannya bawa kamera kemana-mana, motret terus ya. Tanpa kalian sadari, ketika motret itu, mata kalian terlatih, jari kita terlatih, rasa kalian terlatih. Ya. Timingnya terlatih, angle-nya terlatih, semuanya terlatih. Dibandingkan teman-teman yang nggak pernah motret, tiba-tiba ke lapangan, kalian selangkah lebih maju. Ya. Jadi kalian pasti kasus-kasusnya sama. Ada kasus-kasus yang sama kalian hadapi ketika karena pernah motret, gue pernah motret kayak gini kok. Kalau belum pernah motret, nggak pernah sama sekali, dia akan bingung. Tapi ketika kalian sudah pernah motret, kalian tahu harus bagaimana gitu loh. Ya, jadi dapat penugasan apa tidak dapat penugasan, saran saya motret aja, bawa kamera, nggak ada kamera nggak apa-apa, pakai handphone gitu loh. Pakai handphone kan udah bagus-bagus. Dan ketiga ada after editing. Ini adalah bagian tersulit dari foto ya. Kalian motret sampai 100, 200, 300 frame, sampai 1000 frame, yang kepilih cuma 2-3 frame atau 5 frame, paling banyak 6 frame. Itu bagian tersulit, memilah-milah, mengkurasi foto gitu loh. Ya. Nanti tapi ini juga masalah jam terbang sih. Semakin kalian sering motret, tahu mana yang
perlu ditampilkan, mana yang enggak gitu. Ya, jadi meriset subjek itu gimana? Ya, setelah meriset subjek bisa dikerjakan tim. Ada misalnya ya, udah ada yang riset, kita tinggal jalan ya. Ada kita ngeriset sendiri ya, atau kita riset bersama sama teman-teman yang jalan gitu. Ya, setelah di riset apa? Udah tahu deh, oh kita mau motret ini, ternyata ini gini, dia tuh ini gini. Ternyata ini kan banyak tuh ya, setelah di riset banyak informasi yang masuk. Kita bikin ceritanya, mau ceritanya cerita apa nih? Ya, oh bagaimana kalau tentang krisis, cerita tentang komunitas Kumara aja. Oke, ceritanya tentang apa? Yang tentang di masa pandemik mereka berkebun. Oke, setelah kita tahu ceritanya mau dibuat apa, kita bikin, kita mau motret apa. Kita bikin shootlistnya. Ya, apa sih yang difoto, kegiatan apa, kalau pagi apa, kita bikin shootlistnya sendiri gitu ya. Bikin banyak, dan dari shootlist itu kita bikin foto-foto berdasarkan shootlist. Ya, ya, pasti ceritanya nyambung satu sama yang lain. Karena apa? Kita udah dapat cerita dari awal. Kita mau cerita ini, kita punya yang kita foto seperti ini hasil gitu loh. Seperti itu ya. Nah, ini lewatin aja ya. Nah, ini ada pertanyaan wartawan. Kemarin kan bingung mencari tema tuh. Cerita dengan kriteria seperti apa yang bisa kita buat? Tunggu ya, saya mau mundur dulu. Soal riset ini ada yang mau bertanya nggak sebelum saya masuk ke ini, ke materi selanjutnya? Silakan buka open mic aja. Silakan yang mau bertanya, saya jeda dulu. Gimana? Apakah Gimana ada yang mau bertanya? Ayo jangan malu. Gimana? Bisa saya lanjutin kalau nggak ada pertanyaan? Jangan-jangan pada nggak ikut semua nih ya, pada nggak dengar semua ya. Di open mic aja, silakan open mic, silakan ada yang mau nanya. Ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin. Oke ya. Om, Silakan saya mau tanya. Ya. Kalau untuk caption ya, itu selain dari riset dan baca, kita bukan dapetinnya sih, biar bisa lancar gitu bikin caption dari mana ya selain dua itu. Makasih. Berlatih aja bikin caption. Pokoknya ada 5W, 1H itu aja. Ya, when, where, what, who gitu ya. How, who, how gitu ya. Berarti aja bikin itu ya. Kalau di National Geographic malah yang udah ada di foto nggak usah diterangin lagi gitu loh. Kita bicara yang lain gitu loh. Bicara yang misalnya lokasinya di mana gitu kan. Namanya siapa gitu kan ya. Terus apa yang dikerjakan, kenapa bisa begini gitu kan. Jadi itu harus memang sering berlatih. Kalau nggak sering berlatih mah nggak akan bisa gitu. Ya. Sering-sering berlatih aja. Kan pasti setiap foto ada informasinya. Ya. Ya kalau nggak sering berlatih susah. Bisa googling juga cara bikin caption bisa ya. Belajar di Google juga ada. Gimana sih bikin caption? Kamu punya standarnya Antara apa standarnya Kompas? Setiap organisasi media itu berbeda-beda pendekatannya. Ada yang udah ada foto, yang sudah ada informasi di foto, tidak usah diomongin lagi. Misalnya orang menggali sumur. Nggak usah dibikin caption, Pak Satria sedang menggali sumur, nggak usah. Sebutnya Pak Satria mengerjakan tugasnya sehari-hari gitu, membuat gitu. Jadi ada hal-hal yang setiap media membuat perbedaan tersendiri gitu. Dia punya kekhasan sendiri bikin caption gitu. Ya, oke. Coba dari awal saya diberitahu. Ya oke. Saya lanjutin ya. Nah, terus tadi ada yang nanya, cerita dengan kriteria seperti apa yang bisa kita buat? Pak, temanya apa ini? Tema ini salah satu pendekatannya nih. Dalam jurnalistik, pertanyaan ini saya bilang penting nggak sih itu cerita yang mau diangkat tentang berkebun saat pandemik penting nggak sih, gitu ya?
kejadiannya besar nggak, melibatkan banyak orang nggak gitu, terus aktual nggak gitu ya. Yang kebun di masa pandemik itu ternyata penting ya, untuk di social distancing penting, terus untuk melepas rasa stres atau bosan dan pandemik juga penting untuk tenangan jiwa. Kejadiannya besar nggak? Besar, banyak orang yang melakukan hal itu. Terus aktual nggak? Aktual banget ya, kekinian banget itu. Terus deket nggak sama yang baca ceritanya? Oh banyak orang pembaca kita yang bikin kebun di rumah juga. Terus tenarkah? Ya kalau nggak terkenal ya nggak apa-apa, soalnya dilakukan banyak orang. Tapi bagus lagi kalau misalnya Luna Maya dan Ariel berkebun bareng gitu kan semakin heboh tuh berita tuh. Terus ada human interest-nya nggak gitu ya? Banyak hal yang menyentuh perasaan kemanusiaan nggak? Pasti ada gitu. Ini yang membuat kalian bisa mengajukan tema untuk dibuat fotonya. Ya, important nggak? Ya, proximity-nya gede nggak? Ya, aktual nggak ya? Close dengan pembaca nggak? Tenarkah dia selebritis atau siapa, human interest? Itu ini yang penting nih. Kalau nggak ada ini, ya gimana mau disampaikan ke pembaca ya? Kemarin ada yang saya drop fotonya, saya ini pentingnya apa foto ini? Ya karena kakak pilih loh. Saya pilih karena saya pikir kalian sudah berpikir bahwa foto yang kalian foto tuh ada maknanya, gitu loh. Kalau jawabannya gitu kan, waduh, bahaya dong. Untuk apa foto jurnalistik gitu ya? Bagaimana menggali cerita kalau udah ketemu ceritanya, bagaimana menggali cerita? Nah biasanya kalau di media seperti saya ya, ada beberapa pendekatan, ada newsroom briefing. Jadi ceritanya itu sudah cerita ditentukan dalam rapat redaksi. Jadi redaksi sudah tahu mau ngangkat apa nih tema ini gitu ya. Bulan depan kita mau ngangkat ini. Ya, jadi fotografer ditugaskan Berliput diberi arahan cerita apa yang diinginkan redaksi. Yang saya bilang tadi, kalau redaksinya pengen motret ini kamu harus ikutin. Kalau nggak bisa berhasil ya nggak berhasil gitu ya. Nggak bisa. Nggak ada alasan, nggak ada excuse, nggak dapat izin. Nggak ada. Harus berhasil. Nggak ada istilah gagal dalam tugas itu jurnalis ketika di lapangan ini. Ya saking pengen berhasilnya malah suka ngarang-ngarang cerita ya. Banyak juga kejadian kayak gitu tuh. Terus dari briefing foto jurnalis mengembangkan sendiri. Misalnya coba kamu motret tentang perempuan yang kena COVID, mendingan jumlahnya dengan para pria gitu, dengan lelaki gitu ya. Bikin dia si fotografer kemudian mengembangkan diri sendiri, meriset sendiri, cari data ke rumah sakit, penderita COVID berapa orang perempuan, terus yang paling banyak survive laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah contohnya apa? Misalnya ini ya, ini pengalaman saya pribadi nih, saya dipanggil sama Mas Tantio Bangun. Ferry sini datang loh, kita bikin tentang Jalan Raya Pos, cerita dari Anir Panarukan. Lu jalan ya, motret. Tapi gue bekalin satu buku, ini ya, lu baca bukunya Pram dan Raya Pos. Dari buku ini lu kembangin jadi cerita lu sendiri, versi lu sendiri. Jalan deh, ketika saya riset muncul setelah baca buku ini, saya riset, oh bukunya tentang ini. Kemudian saya plot, saya bikin catatan kisah saya sendiri, saya bikin shortlistnya, apa yang harus saya foto. Ada 200 foto ya. Dari Anyar apa yang harus saya foto, ya, dari Jakarta apa yang harus foto, dari Megabendung apa yang saya foto, dari Cadas Pangeran apa, dari Cirebon apa, sampai dari Brebes apa yang harus difoto. Semuanya saya bikin listnya. Jadi ada 200 lebih gitu ya. Itu yang kemudian saya foto satu-satu ya. Nah foto itu kemudian dirangkai jadi cerita seperti ini, Warisan Dendes di Pesisir Jawa. Ya, tahun 2006 ini kalau nggak salah ya. Nah ini juga ya, Bengawan Solo. Ya, foto saya jadi covernya. Ini ada 4 fotografer ditugaskan. Ya, saya, Oblo dari Jogja, kemudian Edi Purnomo dari Panapoto, sama Tantio Bangun sendiri sebagai pemimpin National Geographic. Kita dibagi wilayah tugas. Oblo di sumber dari hulu Bengawan Solo sampai kota Solonya. Sementara saya dari kota Solo sampai ke arah Jawa Timurnya. Dan Edi Purnomo dari Ngawi, dari Bojonegoro sampai ke Tuban, sampai ke muaranya. Sementara Mas Tantio melengkapi yang kurang foto-fotonya. Itu, ini jadi buku seperti ini. Semua bahan riset
semuanya sudah di riset sama National Geographic sebelumnya. Jadi kita tinggal jalan, lu motret ini, motret ini, motret ini, motret ini. Ikutin jalur ini, jalur ini, jalur ini. Sehingga fotonya bisa seperti ini. Seperti gitu ya, kira-kira ya. Itu yang briefing dari redaksi. Sekarang itu ada pendekatan regular kontak ya. Kita punya kenalan organisasi, ya setiap fotojurnalis harus memiliki kontak informan yang selalu secara teratur menjadi sumber berita. Ya, contohnya ya foto ini ya, foto ini saya dapat dari teman-teman WWF. Ya, ini adanya di Benoa mau motret tuna. Jadi di industri tuna tuh ada di yang besar di Benoa, Pelabuhan Benoa Bali ke sana. Ya, informasi kayak gini. Ya, ini juga nih. Nah, ini juga dari teman dari International Animal Rescue ya. IAR ya. Saya punya kontaknya sehingga ketika ada kejadian dia mau rescue binatang atau apapun kontak saya dan saya foto. Ya. Ini juga contohnya. Ya. Ini sorghum. Ini dari komunitas-komunitas aktivis sorghum di NTT ngasih saya informasi. Nanti panen tanggal segini. Saya siap-siap saya datang ke sana gitu loh. Ya. Nah, itu caranya jadi kita harus menjalin kontak dengan orang-orang untuk mendapat informasi. Yang kemarin motret di Transjakarta di MRT kalau ada kontaknya jangan dibuang. Yang kemarin motret di Kebun Kumara ada kontaknya jangan dibuang. Karena suatu saat kalau ada kegiatan lagi mereka bisa kontak kalian bisa nanya atau yang kemarin motret penari ngajar di rumah jangan dibuang. Nanti bandingin motret ketika kondisi udah normal dia ngajar narinya gimana gitu ya. Hal-hal gitu berguna semua. Jangan pernah ngebuang kontak narsum. Ya, karena suatu saat akan bermakna, bermanfaat. Terus ada juga kita mencari berita ya, tip off lead ya. Jadi tip off ya. Jadi kita mendapat petunjuk di lapangan ya. Datangnya dari mana aja, dari medsos kayak, dari hoax ya, dari WA, dari Facebook, dari Twitter, bahkan dari HT polisi. Jadi waktu kerusuhan-kerusuhan di Jakarta waktu Soeharto jatuh, waktu diktator Soeharto jatuh itu, ini sekarang ada yang mau jadiin pahlawan Soeharto nih ya, padahal diktator dia tuh. Itu wartawan megang HT, jadi bisa memantau pergerakan polisi, aparat keamanan dari HT atau memantau peristiwa-peristiwa terjadi dari handi talkie ya HT ya. Tapi saya lihat di lapangan sekarang polisi jarang main HT lagi nih. Mereka lebih banyak main handphone, kalau ada apa-apa mending langsung telepon gitu loh. Karena HT itu jangkauannya terbatas gitu. Nah dari HT itu kita dengar gitu. Di sini ada rusuh, di sini ada ini, kita datengin gitu loh. Atau dari Twitter, wah di situ tuh BTS beli BTS meal, McDonald, rusuh gitu kan. Datang wartawan ke sana motret. Jadi tip of lead. Nah contohnya seperti foto ini nih. Motret foto ini ketika di lapangan, kalau nggak salah dapat pesan dari Mas Tantio, Ferry tolong bikin foto Bengawan Solo yang ada nilai ekonominya. Karena Bengawan Solo dulu adalah urat nadi ekonomi Jawa waktu itu. Dari pesisir masuknya lewat Solo, Bengawan Solo. Lewat pedalaman itu lewat Bengawan Solo. Akhirnya saya tanya pasar yang di pinggir Bengawan Solo apa? Saya tanya-tanya dapat ternyata di Pasar Ngawi, Jawa Timur. Saya datang, saya tanya, pas datang udah terlalu sore, mbok-mbok udah pada pulang kan. Bawa keranjang. Terus saya tanya, Mbok, nanti baliknya kapan nih? Besok subuh ya? Atau jam berapa? Oh, kita datang jam 4, kita udah nyebrang. Jam 4, jam 5, jam 6 udah nyebrang dari seberang ke pasar. Saya tungguin deh akhirnya. Ya, ketika besok subuhnya, jam 4 saya udah nongkrong di situ gitu. Untuk motret mbok-mbok yang berdagang ini melintasi Bengawan Solo. Dan ini hasil fotonya dipublish National Geographic gitu ya. Ya, seperti itu. Ini juga foto ini saya dapat ketika saya motret orang hutan di Kalimantan. Besoknya udah mau pulang kalau nggak salah ya, udah selesai misinya. Ketika keluar dari hotel, bukan keluar dari kamar hotel mau sarapan, biasanya di kamar hotel digantung koran di plastik gitu ya, koran lokal. Saya baca, ini ada orang hitam disiksa. Saya lihat, wah dari Penarap. Saya waktu itu di Palangka kalau saya lihat, di Peniram nggak jauh. Saya kontak teman saya, Jessica, orang Antara, fotografer Antara. Jessica, ini ada subjek bagus, lu ikut gue, lu foto. Asal lu nganter gue naik mobil. Dia antar deh 60 kilo kalau nggak salah dari kotanya. Ketika
ketemu seperti ini, ternyata belum diselamatkan orang hutan ini. Orang hutan digebugin ya, sampai lemes, terusnya diikat, karena orang hutan tuh tenaganya tuh luar biasa ya. Manusia tuh kalah gitu loh, 5 orang manusia juga kalah, nggak bisa megang dia. Karena setiap hari pull up gitu loh, 10 km dari pohon ke pohon. Tenaganya kayak gimana gitu. Dan saya dapat foto ini dari petunjuk koran lokal yang beredar gitu. Dan Jessica yang motret ini ikut lombanya menang PFI ya, fotografer foto lingkungan terbaik gitu loh ya. Nah, atau langsung di tempat peristiwa yang tak terduga ya, sekalipun sangat jarang terjadi, namun kadang-kadang foto jurnalis secara kebetulan sedang berada di lokasi di mana suatu peristiwa yang tak terduga terjadi. Jadi on the spot ya. Begitu kita turun dari busway ada orang ketabrak, wah cocok banget itu jadi berita gitu. Ya. Ya itu yang kayak gini-gini jarang-jarang lah ya. Begitu kita jalan di depan tentu teroris tembak-tembakan. Nah, syukur gitu kalau ya itu jarang banget episode kayak gini. Ya, ini contohnya nih ya. Ketika saya liputan ke Porong, Lapindo ya, lumpur Lapindo loh, Lucy, lumpur Lampindo itu di Sidoarjo, lumpur Sidoarjo Lucy. Ketika saya sampai di sana ternyata ada rombongan anak pesantren datang dari Sumatera bawa mobil, bus turun, gak lama kemudian mereka menggelar doa gitu ya untuk minta supaya berhenti gitu loh sumur ini gitu loh. Apa letupan-letupan airnya gitu. Ya dapat peristiwanya gitu. Ya, coba kalau saya telat 10 menit atau 20 menit berita ini udah lewat gitu. Kebetulan aja. Atau ini nih ketika di Kebayoran Lama ya, Kebayoran Lama ini waktu belum zamannya Jonas ya, jadi kereta masih kayak gini nih ya. Ketika stasiun kereta jadi sarang ngumpul anak jalanan dan mereka ngobat, ngelem di sana gitu loh. Ya ini kebetulan banget pas sore, wah ada saya foto ya. Dan enaknya motret orang mabok gitu loh. Apapun bolehin, boleh minta izin ini ya. Itu ya silakan aja udah mabok gitu ya. Kemudian semakin diriset akan semakin banyak hal lain terungkap ya untuk bahan cerita dan konsep baru ya. Contohnya misalnya ya, yang siapa misalnya tuh yang di Kelenteng tuh ya, yang motor di Kelenteng di masjid gitu ya. Ya. Sayangnya nggak banyak diriset, datang cuma sekilas beberapa menit, berapa jam kemudian cabut. Pasti yang lama-lama di tempat lokasi akan dapat banyak cerita menurut saya ya. Yang kayak di vihara tuh pasti lama motretnya tuh. Ya di vihara di pura tuh pasti lama motretnya. Maka dapat banyak cerita gitu loh. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Masuk Mas, tunggu ya, saya ada tamu dulu. Bentar. Oke, Lin. Oke, lanjut ya. Saya ke Lembah Bada. Ini foto yang pertama kali saya ke Lembah Bada. Jadi lembah itu banyak peninggalan nenek moyang kita umur ribuan tahun, betul-betul besar. Ini saya datang ya. Saya datang normal biasa aja, ini tanpa risetnya sedikit, begitu datang kita motret. Ini kampung tradisionalnya. Ini rumah-rumah tradisional dan patung peninggalannya, ya. Ya besar-besar karena zaman megalitikum, jadi sangat mega, jadi besar-besar ya. Bikin apapun gede gitu ya. Bikin patung pun segede gini gitu ya. Ini dari Indonesia di Sulawesi Tengah ya. Ini pertama kali saya datang ke sana ya, fotonya ya seperti ini aja gitu. Maksudnya ya seperti orang travel kebanyakan gitu ya, tidak dalam gitu. Kunjungan kedua ya, ternyata saya baru tahu bahwa mereka ini nenek moyang orang Sulawesi Tengah ya, masuknya dari utara ya, dari utara. Jadi mungkin dari ibu kota Palunya, atau mau dari Sulawesi Utara gitu ya. Terus semakin masuk ke dalam, semakin masuk sampai ke Toraja, sampai ke suku yang suku Kajang ya di Sulawesi Selatan. Dari utara selatan ada nenek moyang kita dan peninggalannya sama seperti ini gitu ya.
Nah, pertanyaannya, kenapa nenek moyang kita tuh nggak tinggal di tepi-tepi pantai gitu, ya? Tidak pernah tinggal di tepi pantai, mereka memilih di daerah pegunungan seperti ini gitu loh. Di perbukitan, di pergunungan, di lembah-lembah, di datar gini ya. Ya, ini kan gunung, ini di gunung, ini dingin ya kan. Terus setiap kampung tradisionalnya selalu ada lapangan di tengahnya, selalu ada lapangan. Dan jawabannya kan baru sekarang setelah ada gempa, ya, setelah ada likuidifikasi, dan yang paling hancur tuh di daerah pantai. Kita baru tahu kenapa nenek moyang orang Sulawesi dulu nggak pernah tinggal di pantai. Mereka lebih tinggal di pegunungan karena itu sesar Palu Koro gitu ya. Bergerak terus sehingga mereka memilih bermukim di hutan-hutan di perbukitan seperti ini. Dan lapangan di tengah itu untuk namanya apa ya, kalau orang-orang kabur berlindung ketika bencana ke tengah lapangan ini gitu loh. Evakuasi ya, apa namanya sih, apa namanya, poin-poin apa gitu loh. Kalau bahasa bencana ya. Seperti itu. Dan ketika itu saya mikir kalau mereka nenek moyang kita ini kan pendatang dari utara selatannya Cina ya. Taiwan, Formosa ya. Mereka bisa masuk ke pegunungan gitu ya. Bisa masuk di tengah hutan dari pantai, tinggal di hutan. Terus petanya dari mana, mereka ngebaca apa, arah segala macam dari mana. Kemudian ya mungkin salah satunya bintang ya, salah satunya bintang gitu. Sekarang aku berpikir gimana kalau kita motret, saya berpikir bahwa ilmu navigasi mereka tuh mumpuni sehingga mereka bisa berada di tengah hutan, di tengah gunung itu tanpa kesesat dan bisa bolak-balik ke pantai gitu ya. Pasti ada apa, ilmu navigasinya keren gitu, ilmu navigasi perbintangan. Coba kita ubah motretnya, konsepnya, tempat yang sama kita ubah motretnya malam hari. Jadi saya ingin tahu koneksinya antara benda-benda ini dengan malam hari gitu ya, dengan pokoknya dengan kehidupan malam seperti apa gitu ya. Sebenarnya ketika datang kedua saya bikin foto dengan konsep yang beda, hasilnya seperti ini hasilnya. Ya. Jadi cover malah saya motret semuanya malam. Ya. Foto yang saya kirim ke redaksi itu semuanya malam. Ya. Ya. Saya ingin menunjukkan hubungan koneksivitas antara semesta sama kehidupan orang zaman dulu gitu. Jadi semuanya malam, nggak ada yang siang. Ya. Semua di foto malam. Ya, bahkan di rumah adat pun saya fotonya malam gitu loh. Tarian-tarian saya fotonya malam. Ya. Ada yang siang gitu ya. Nah seperti itu contohnya. Itu salah satu contoh bagaimana kita menggali ide kreatif. Ide kreasi itu nggak akan muncul tanpa ngeriset, tanpa mencari tahu karya-karya fotografer lain, tanpa ngebanding-bandingin, tanpa banyak baca, tanpa banyak lihat foto orang, tanpa lihat karya orang, nggak akan timbul inspirasi gitu loh. Kecuali kita semakin ketika kita banyak membaca kan selalu ada informasi yang tersedia, dan informasi itu ketika dibandingin selalu ada kekurangannya, dan kekurangan itu kita bisa masuk di situ gitu loh ya. Seperti itu ya. Kira-kira gitulah contohnya ya, bagaimana menggali ide kreatif gitu loh. Ya, jadi riset itu yang paling pokok kita lakukan sebelum memotret. Tanpa riset kita nggak akan pernah dapat cerita apa-apa gitu ya. Kecuali daily life aja gitu. Peristiwa-peristiwa spontan yang nggak dalam gitu, keseharian hari gitu ya. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan nggak setelah ini? Oke, silakan teman-teman. Saya buka ya. Apakah ada yang mau bertanya? Sampai jam 2 nih, benar nggak? 1 jam doang ya? Iya Pak. Ya, silakan. Saya mau Iya, benar tanya, cuma Pak. 1 jam 2. Ya, jadi dulu saya kan pernah mau motret di stasiun kota gitu, Pak. Rencananya saya mau motret orang yang di termogan itu loh, Pak, sebelum masuk stasiun. Iya. Nah itu sama petugasnya katanya nggak boleh motret sembarangan, katanya harus izin dulu ke KAI yang di Madiun, baru saya boleh motret. Kayak gitu Ribet tuh ya? gimana sih sebenarnya, Pak? Kayak gitu ya, itu mah di lapangan tuh banyak kendala ya. Banyak kendala di lapangan, salah satu gini, birokrasi gitu ya.
Nah itulah gunanya pendekatan personal. Mungkin kalian nggak usah ngeluarin kamera dulu, nanya-nanya dulu, Pak itu diapain Pak gitu. Kalau pernah orang blow on aja ya, modal cengang-cengeng sehari aja. Gak usah ngeluarin kamera aja, Pak itu diapain, gimana sih cara kerjanya Pak? Boleh nggak saya coba Pak, saya coba ya gitu. Ketika coba udah deket, ketika udah mulai cair ngobrolnya gitu. Boleh Pak saya foto ya gitu. Jangan ngomong jurnalis, ketika ngomong jurnalis, ketika ngomong untuk laporan kalian akan ditolak mentah-mentah. Karena tuh kamera tuh memprovokasi orang loh. Ya, apalagi orang yang korupsi di depannya kamera itu takut banget, maling ada kamera takut loh. Ya, karena memprovokasi gitu loh. Gunanya pendekatan personal ya. Berapa kali saya dilarang pun bisa tembus gitu. Oh udah cenges-cenges, nggak usah ngeluarin kamera dulu gitu ya. Saya itu liputan selalu daerah-daerah baru dan selalu daerah asing. Ujung-ujungnya sih nginep di rumah penduduk, makan di situ, tidur di situ gitu kan ya. Ujung-ujungnya seperti itu jadi baik ya. Kalau punya rokok bawa rokok, kalau punya permen bawa permen ya. Aja tawarin aja ngerokok, Pak, rokok Pak gitu ya. Pak ngopi Pak, ya saya bayarin gitu. Ya, pendekatan personal itu penting ya, bukan sekedar surat rekomendasi, percuma karena kejadiannya di lapangan juga gitu. Di era konfliknya ada teman wartawan ya. Dia diizinkan jenderal, udah dapat kantong surat dari pangdamnya, begitu di lapangan di perbatasan di pintu yang diawasin dia nggak bisa lewat. Nah saya udah dapat surat dari jenderal gitu ya. Ya kata yang jaga di sini bukan jenderal, yang jaga di sini kopral sama sersan gitu. Pratu, bukan jenderal. Tanya sama jenderalnya suruh jaga sini gitu. Hal kayak gitu. Ya jadi kalau mendekati hal itu gimana? Ya bisa, nggak usah bawa surat. Ngobrol aja Pak, jaga ya capek ya ngobrol. Daerah mana Pak? Saya dari Selawi. Wah saya pernah ke Selawi, cerita aja. Ya ngobrol-ngobrol. Saya pernah kok, ini bukan ini ya. Ini di Kalimantan ya. Saya itu mau, ya pokoknya ada kasus gitu ya. Mau ketilang karena saya kan waktu itu bawa di mobil terbuka, bak terbuka itu bawa bibit pohon untuk ditanam suku Dayak di Kalimantan Tengah, sumbangan itu melewati kapasitas. Diberhentiin polisi, ditanya, ngobrol. Pas ngomong, Bapak dari mana? Teman saya nyetir. Malang, loh saya orang Malang Pak. Menunjukkan KTP, ngobrol. Oh, gak lama mereka jancu-jancukan. Kemudian dilepas tanpa ditilang, kayak gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang nggak tanpa pendekatan formal tuh bisa selesai kalau kita pendekatan pribadinya, personalnya baik gitu. Ya. Bahkan ketika saya motret di, saya lupa sih yang di Boyolali itu yang Kemukus, yang kalau orang mau kaya, pesugihan kayak seperti itu, dia harus upacara, melakukan ritual hubungan seks dengan lawan jenisnya yang bukan syah gitu. Saya bisa motret, saya bisa masuk gitu loh. Ngomong aja, karena kita gak pernah menjudgment orang. Pak, Bapak Ibu dari mana? Ini pasangan bukan gitu kan. Terus kesini mau upacara, mau apa ya, ada niat. Jadi nanti mereka, terus salah satunya berhubungan seks gitu. Setelah itu nanti terkabul gitu kan. Mereka bukan pasangan, terus saya tanya, boleh nggak ketika mandi bersama, boleh saya foto? Boleh. Nah saya punya etika, saya nggak mau dari depan ya, dari belakang gitu. Yang penting bisa, dan itu bisa diomongin dan asal kita baik. Untuk apa? Jangan, oh enggak, kita ngeliat ini kan budaya Jawa Pak ya, saya mau tahu soal budaya Jawa, mau dokumentasiin gitu. Mereka senang gitu ketika budaya dihargai, kepercayaan mereka dihargai, bukan untuk di-judgment gitu ya. Seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi pendekatan personal itu penting ya. Oke, ini terakhir nih, udah lewat 17 menit. Saya akan menyampaikan teori aktor dan panggung. Ya, kalian pernah motret nggak? Ini salah satu cara kreatif untuk motret. Kalian sudah ngelihat latar belakangnya bagus, misalnya di Gunung Gede, Pangrango, di puncak, Kebon Teh. Terus itu disebut panggung. Latar belakang itu disebut panggung. Kan? Aktor itu adalah orang yang peristiwa di depannya apa yang terjadi gitu ya. Itu disebut foreground ya, latar belakang sama latar depan. Ya, teori aktor dan panggung. Contohnya seperti apa? Ya, saya melihat di Lasem nih. Saya melihat sebuah foto, sebuah bangunan merah ya, rumah orang Tionghoa, pemukim Tionghoa. Menurut ini panggung yang baik, tapi saya mau bercerita tentang Lasem yang harmoni antara hubungan orang Jawa dan orang Tionghoa. Bagaimana caranya? Ya, untuk mengambil Tionghoanya saya pakai latar belakang ini, saya tinggal mencari orang Jawanya gimana gitu ya. Saya tunggulah di sini ya. Ya, ini teori aktor dan panggung.
Jadi kadang-kadang kita motret latarnya bagus gitu ya, tapi aktornya jelek seperti ini ya. Saya udah dapat latar belakang bagus nih, latar belakang. Tapi aktornya nggak ini, wah nggak cocok sama cerita saya. Kadang kita motret aktornya bagus, tapi latarnya jelek. Suka gitu nggak ya? Atau terbalik, atau dua-duanya jelek, aktornya jelek, panggungnya jelek, gitu, semuanya jelek gitu. Dan yang terbaik ya ketika panggungnya jelek, panggungnya bagus, aktornya bagus. Ini saya udah mau aktor, tapi kurang bagus deh. Bagus juga. Aktor kedua ini, ya bagus juga, tapi kurang tidak seperti seperti cerita yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak ada dalam gambaran saya foto tentang harmoni orang Jawa dan orang Tionghoa di Lasem. Foto ini dapat, ya ini kayaknya ABG mau main game bareng, nggak tahu deh ya. Seperti itu dapat latar belakang, tapi nggak. Saya kok belum puas, saya tunggu berapa menit kemudian muncul lewat pasangan suami istri baru belanja ke pasar atau gimana, lewat begitu aja saya capture, dapetnya seperti ini. Ya. Dan ini yang dipublish sama National Geographic gitu loh. Ya seperti itu. Jadi ini antara aktor dan panggungnya engage. Satu lagi, contohnya gini, ini di Lasem juga. Di Lasem saya lihat wah nih ada hujan pas perayaan tahun baru Imlek, hujan kan banyak rezeki ya. Wah ini saya udah dapat panggung bagus, ada lampion, ada gerbang ya, ada huruf kanji, terus ada cahaya, terus ada hujan gitu ya. Wah tinggal cari nih, tinggal nunggu aktornya yang lewat siapa ya. Saya tunggu nggak dapet, ada orang di samping kurang bagus ya, kayak gini nggak enak dilihat gitu ya. Terus hujan semakin gede, semakin banyak yang berteduh, polisi. Karena waktu itu ada Gubernur Ganjar datang, tinggal dikawal polisi. Kok kurang bagus ya. Akhirnya ketika acara selesai, ketika semua mulai sepi, ada yang melintas. Inilah foto yang dipilih kemudian ya. Jadi antara panggung dan aktornya itu sinkron gitu loh. Menceritakan sesuatu yang sama yang ingin disampaikan gitu. Ada lagi satu contoh, ini sebagai penutup ya. Ini Parangtritis. Saya udah dapat panggung. Panggungnya apa? Panggungnya pantai ya, sunset. Aktornya apa? Kuda, orang-orang yang main. Nah, kita tinggal semuanya udah bagus, tapi tinggal cari timing yang paling tepat aja, ya. Ini gimana? Bagus sih, tapi kayaknya kurang ini deh, kurang ini, terus tungguin ya. Semakin sore bagus nggak? Bagus, ini bagus. Tapi kurang gimana ya? Pokoknya kita cari yang sampai maksimal. Akhirnya ketika matahari mulai terbenam, dapatlah foto ini. Dan ini lokasinya yang sama ya. Ya, seperti gitu loh kira-kira loh. Jadi, itulah aktor dan panggung. Itu cara menggali ide kreativitas gitu ya. Kita membuat antara aktor yang bagus dan panggung yang bagus. Oke, sekian dulu sampai sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan sebagai penutup ya. Karena saya kasih 1-2 pertanyaan deh, silakan. Kalau nggak ada ya tutup aja. Silakan. Ayo silakan. Oke ya, kalau nggak ada, sebagai penutup ya. Sebagai penutup saya mau sampaikan ini nih. Jadi dalam fotografi itu, dalam dunia profesional, tidak ada faktor keberuntungan ya. Faktor keberuntungan itu bisa dibentuk sebenarnya sama kesiapan dan kesempatan ya. Kita siap dan ada kesempatan gitu ya. Misalnya ya, kita mau motret petir ya. Kitanya siap, kameranya siap. Petirnya nggak nongol-nongol ya, kesempatannya nggak ada, nggak akan dapat juga. Ada juga petirnya nongol, kita nggak bawa kamera, kita nggak siap, tidak akan berhasil. Yang paling bagus ketika kita siap, bawa kamera, bawa tripod segala macam, petirnya muncul, kesempatannya datang. Jadi faktor keberuntungan adalah kesiapan dan ditambah kesempatan. Saya nggak akan bisa motret
orang ibu-ibu yang sedang sama suami sedang naik sepeda dengan tepat di situ, kalau saya nggak siap, kesempatannya ada, saya siap gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman ya, kalau jalan biasakan baterai penuh, memori kosong gitu ya. Jangan begitu motret di tengah jalan mau aduh memori penuh, hapusin dulu, belum backup lagi ya. Terus waduh baterainya habis ya, banyak hal-hal yang hilang kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi ini teman-teman, kesiapan itu juga bukan sekedar siap, tapi juga dari hasil riset dan persiapan motret lainnya. Riset, studi dan segala macam, ngobongin kontaknya. Jadi semakin kita siap, semakin kesempatan terbuka, foto kita niscaya akan baik-baik lah, akan bagus-bagus. Gitu dari saya. Terima kasih teman-teman mau ngedengerin sharing saya, semoga bermanfaat. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak ya. Salam kenal semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengundang saya.